Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita balik lagi di Open Transport Tycoon Deluxe tutorial part 4. Tutorial apaan Pak? Jadi part 4 ini kita akan belajar gimana kita mengorder kendaraan kita untuk mengambil dan menurunkan barang. Jadi gitu Pak, kita tuh udah part keempat nih ya. Part pertama tuh secara Open TDD secara umum, apa itu Open TDD. Di part 2 kita membahas infrastruktur dan alat transportasinya. Terakhir kemarin yang part 3 kita membahas tentang profit dan produksi. Nah, untuk part sekarang kita lebih bahas mendalam tentang eh, cara mengorder kendaraan kita untuk mengambil dan menurunkan barang di stasiun. Ya Pak, jadi ini mapnya saya siapin biar gampang saya jelasinnya untuk part 4 ini tentang masalah order. Jadi biar gampang saya sekalian simulasiin aja Pak. Ini saya kasih contoh pakai ini aja nih, pakai kereta aja Pak ya. Misalnya kita ngehubungin dari arah apa namanya dari apa namanya farm ke factory. Kita ambil garis lurus aja ya biar gampang Pak ya. Miring ternyata. Aduh. Nah, gitu. Terus jangan lupa kita kasih depo. Depo itu apa? Kemarin yang saya jelasin ini tuh kayak dealer lah, tempat kita beli kendaraan. Jadi ini kita udah siapin dua station. Di sini farm buat pengambilan, di sini factory untuk melakukan unloading atau penurunan barang. Secara umum, cara ordernya tuh seperti ini Pak. Kita beli dulu yang jelas kereta apinya. Kita beli. Nah, di sini di farm ini nih ada dua apa namanya akan ada dua resource yang bisa kita ambil, grain sama livestock. Jadi kita bisa pilih gerbong grain sama livestock. Baik. Nah, misalnya gitu. Misalnya livestocknya dua gitu cukup, dua grainnya dua deh. Biar ini deh, biar nggak terlalu pendek. Nah, gitu. Oh iya, lupa saya. Pas Bapak pertama kali beli lokomotif bakal muncul pop-up ini nih kalau tadi Bapak perhatiin. Nah, di sini fungsi order tuh ada di pop-up ini pop-up yang ada nama keretanya, tren 1 nih. Tren apa kereta yang pertama kali kita beli. Gimana cara ngordernya? Ngordernya tuh ada di toolbar yang kanan ini, Pak. Jadi di sini yang pertama ini ada buat ngeklon kereta, di sini ada terabas rambu-rambu lah. Ini refit nih untuk mengganti jenis jenis bawaan. Nah, ini kita fokus titik kuning ini nih buat order. Kita klik ordernya. Nah, ini pas kita klik ordernya bakal muncul pop-up ini Pak, train 1 order. Nah, train 1 order ini tinggal Bapak klik nih, langsung saya mau ngambil barang dari sini, terus kita unloading di sini. Nah, itu simple seperti itu. Cuman kita harus pastiin kereta buat kedua kalinya gimana caranya Pak. Kita ingetin nih, Tonbrook North nih di apa namanya di stasiun pertama pemberhentian kita pastiin untuk full load, untuk apa namanya ngisi di sini buat loading, sedangkan stasiun kedua di sini kita posisikan untuk unload atau menurunkan barang gitu Pak. Jadi sesimpel itu buat order secara umum, di full load, di unload, full load, unload gitu. Jadi dia nonstop. Nanti saya jelasin nih nonstop tuh ini apa dan toolbar ini apa. Jadi saya bahas secara umum dulu seperti ini. Habis itu kita tinggal klik silang, terus kita jalanin. Gimana cara jalanin keretanya ini Pak? Ini posisinya kan stop nih. Kita klik biar jalan. Nanti bakal ada keterangan nih, heading for Thornbrook North tuh. Dia kelihatan. Dia bakal ke sini. Ya kan? Nanti pas dia udah misalnya udah keisi, keterangan di sini juga bakal berubah nih. Jadi Hinbrown West. Jadi gitu. Ini di sini juga sebagai kita patokan si kereta ini bakal jalan di mana, dari mana ke mana, sih Pak. Jadi gitu. Ini kelihatan keterangan di sini. Lalu, nah di sini kita lihat lagi ya. Di sini tuh sebenarnya di Windows Order ini itu tuh banyak keterangan nih. Banyak keterangan Pak. Sekarang kita bakal ngebahas tentang tombol ini nih, daerah sini nih. Daerah yang ada hubungannya sama GoTo. Kalau kita klik tuh ada GoTo nearest depot, conditional order jam sama shared order. Oke, kita lihat. Kalau GoTo ini dia udah jelas ya GoTo tuh kemana artinya.
Cuman kalau kita klik lagi, misalnya go to nearest depot. Jadi kalau misalnya ada depo, misalnya kita taruh depo sini misalnya. Atau misalnya kita bikin gini nih Pak. Kita misalnya ada jalur khusus ya ke bawah. Set. Ini posisinya gini. Nah, gini. Terus ada depo di sini misalnya. Depo di sini. Nah, kalau kita klik di sini, terus kita ganti terakhir kita ganti go to the nearest depot, maka nanti dia akan mencari depo terdekat setelah penurunan barang, Pak. Fungsinya apa sih kalau ada train depot ini? Train depot nih kita bisa fungsikan untuk kalau dia masuk tuh untuk perawatan. Kalau ada kebutuhan untuk perbaikan dia dipaksa masuk atau cuman buat parkir aja. Jadi gitu, Pak. Jadi ada fasilitas itu juga, tapi kebanyakan orang pakai GoTo aja sih udah cukup sih. Ini cuman saya kenalin aja buat apa fungsi-fungsinya. Selain conditional selain go to the nearest depot, ada conditional order jump. Conditional order jump itu intinya gini nih Pak. Intinya apa namanya? Dia bisa lompat ketika ini nih, ketika apa namanya? Ketika salah satu gerbongnya udah penuh atau gimana gitu. Misalnya ini kita lihat dulu ya. Go to the nearest depot. Dia habis turun nih. Habis selesai. Coba dia langsung belok nih. Dia cari depo terdekat buat maintenance dulu nih sebelum dia balik ke sini. Jadi dia nggak ngambil lurus, dia akan nyari depo terdekat untuk melakukan maintenance. Jadi itu fungsi go to nearest depot. Lanjut, kita akan ngomongin namanya conditional order jump. Jadi gini, misalnya Bapak nih ya, contohnya ya, saya ambil salah satu kasus stasiun sini, ada stasiun sini, dan stasiun sini. Anggapan ini misalnya Bapak bakal ngambil suatu resource di sini nih, di Heatburn Transfer. Lalu gara-gara nggak penuh, dia bakal ngisi lagi di sini di Shorningfield North, lalu terakhir di unload di Shorning West. Jadi fungsi yang tadi, yang ini, yang apa namanya conditional order jump, kita bisa memaksakan kereta untuk tidak berhenti di stasiun tertentu. Jadi gini, saya bakal klik ini tuh misalnya kita kasih ini dulu aja ya, kita kasih apa namanya, kita kasih depo dulu. Hop, nah kita beli keretanya dulu ya. Kita beli keretanya dulu, ini aja nih. Baik, dah. Lanjut ya, ini kita kesiniin, misalnya order kita ambil dari sini, terakhir ke sini. Kita lihat di sini nggak ada resource ya sayangnya ya. Cuman saya jelasinnya gini nih. Ini misalnya 1 dia loading, 2 loading, 3 unloading. Kita asumsikan ternyata di 1 loadingnya udah full Pak. Loadingnya udah full jadi nggak perlu kedua. Jadi kita bisa klik ini. Terus kita conditional order jump ketiga. Nah, ini ya, kita misalkan di sini nanti ada load percentage. Kita misalnya is equal to 100%. 100%. Sip. Nah, jadi ketika dia tiba-tiba di sini dia udah full 100%, dia nggak akan berhenti di sini. Jadi dia bakal terabas ke sini sampai posisi unloading. Jadi kalau misalnya dia di sini belum 100, masih 70 misalnya, dia bakal di sini ke sini dulu nih, ke stasiun kedua buat menuin sampai 100, baru dia bakal berhenti di unloading. Jadi gitu, fungsi conditional order jump. Terakhir itu kita ada share order. Share order tuh fungsinya buat apa Pak? Jadi gini, kalau share order bakal saya jelasin gini nih. Jadi kita beli kereta nih. Kita beli kereta yang sama kayak gini ya. Kita asumsikan ini belum ada nih. Kita asumsikan ini belum ada semuanya ya. Oke? Belum ada semuanya, kita beli kereta baru. Udah gitu kita mau shared order. Shared order tuh jadi gini. Kita klik shared order, kita mau samain perintah ordernya sama kereta yang mana Pak. Jadi biar gampang. Pek. Tuh. Jadi langsung. Terus dari sini kita tinggal langsung jalanin. Nah, jadi Bapak nggak ribet klik satu-satu perintah yang sama buat jalur yang sama gitu Pak. Jadi nanti
satu satu apa namanya ya, satu trek kereta misalnya Bapak mau pakai 4 4 set kereta, Bapak nggak perlu klik kereta pertama klik, kereta 2 klik, cukup di shared order aja tadi Pak. Kayak tadi, posisinya di sini go to terus share sama yang mana gitu. Jadi intinya gitu Pak. Posisi apa namanya ordernya. Lanjut kita akan ngebahas yang namanya loading option. Nah, di sini kita lihat ya. Kita misalnya ini yang apa namanya yang Trend Depot kita hapus dulu ya. Kita fokus ke 1 sama 2 ini. Kita ngomong posisi ini nih, apa namanya any cargo. Nah, di sini nih kalau kita klik ada 4 Pak. Load if available. Jadi kalau nggak ada barangnya lagi nggak diproduksi, dia bakal langsung cabut Pak. Udah gitu, yang kedua ada full load all cargo. Nah, full load all cargo itu semua kargo di sini harus penuh dulu baru dia jalan. Ini kan ada 2 jenis gerbong nih, ada grain sama livestock Pak. Ya kan? Ini kedua-duanya harus 100% dulu baru bisa jalan. Kalau ini kan nggak setengah, gara-gara saya milihnya tuh full load any cargo. Jadi salah satu kargo ini udah 100%, dia bisa jalan. Saya coba ya, kalau full load all cargo dia bakal nunggu sampai 100% dulu baru jalan, Pak. 1 hour later. Nah, tuh Pak, 100%. Di pas 100% dia bakal jalan. Nggak akan nunggu, apa maksudnya, nggak beda cerita sama kalau kita, apa namanya tadi, full load any cargo, jadi salah satu kargo penuh dia jalan. Jadi kalau lebih bagus, itu tuh yang bikin rating, salah satu rating naik juga itu nih Pak. Full load all cargonya juga kita klik, jangan any cargo. Kalau no loading ya Bapak jelas ya nggak ada pengangkutan di sini. Nah, ini masalah loading kita udah beres. Jadi ada 4 apa namanya 4 pilihan load if available. Load available saya ulangin lagi. Harusnya maksudnya dia loading kalau ada. Kalau kondisinya nggak ada, kalau kayak gini kan kondisinya ada dia bakal loading. Cuman kalau ini yang kosong di bagian trainnya nggak ada stok apa-apa, dia bakal langsung jalan lagi Pak. Full load all cargo yang tadi kata saya bilang 100% dianya. Kalau any cargo salah satu kargonya penuh dia jalan, satu lagi no loading, tidak ada pengangkutan. Lanjut kita akan bahas option kedua yang unload all ini nih Pak. Unload all kalau kita klik, nah unload if accepted. Jadi Bapak kalau nanti hubungannya sama kalau di train ini tuh kasarnya ada ini nih. Saya kasih contoh. Nah, di sini Bapak lihat di sini tuh ada di sini nih accept-nya. Accept-nya itu ada passenger mail goods ya. Sedangkan kalau saya klik di sini cuman passenger aja kan. Nggak ada mail, nggak ada goods-nya. Nah, jadi kalau dia bawa goods di sini, kalau kita pilih unload if accepted, jadi goods-nya bakal dibawa sama kereta terus selama di sini belum menerima goods. Kecuali kalau tiba-tiba satu kota udah menerima goods, dia bakal nurunin Pak. Jadi gitu. Jadi si barang bakal dibawa terus sama kereta kalau si salah satu stasiunnya belum bisa menerima barang tertentu. Lanjut unload all yang kita pakai. Unload all tuh maksudnya mau dia terima atau nggak terima pun pasti diturunin Pak. Saya kasih contoh ya, misalnya kita bikin rel kita ke sini nih ya. Kita misalnya bikin relnya ke sini nih. Kita bikin relnya ke sini, terus kita paksa dia buat nurunin grain sama apa namanya livestock ke sini, bisa nggak? Kita ubah. Ininya kita hapus, kita ganti go to ke sini. Terus kita gantinya unload all ya, kita cepetin. Nah dia udah ngambil, dia bakal turun ke sini, kita paksakan dia buat naruh barang ya. Fungsinya apa sih? Cuman kita tetap dapat profit Pak. Jadi posisi barang tuh cuman dibuang aja, bukan dibuang. Nih tuh, dia tetap ngeloading. Padahal si stasiunnya cuma menerima passenger, mail, sama goods. Ini kita tetap dapat uang Pak. Tuh, kita tetap dapat uang kan. Sedangkan di sininya
bakal nggak bisa ini apa namanya, bakal kebuang, nggak akan bisa diambil Pak, nggak akan bisa diambil. Jadi gitu Pak fungsi unload all. Beda dengan cerita kalau kita transfer. Transfer dia bakal drop barang. Nah kita lihat ya bedanya apa ya. Kita juga dapat duit dan ini bisa kita ambil. Jadi maksudnya bisa diambil gimana Pak? Jadi posisi stasiun tuh cuman buat drop barang aja. Nanti dilanjutin pakai kereta lagi bisa, dilanjutin pakai truk lagi bisa gitu Pak. Jadi cuman drop pointnya aja. Drop point aja kalau transfer. Jadi gitu Pak. Terus lanjut ada namanya no unloading. No unloading ya si kereta nggak akan unload, cuman loading aja. Cuman loading tanpa menurunkan barang. Jadi gitu Pak, fungsinya gitu. Jadi Bapak harus paham minimal 2 ini nih, loading dan unloadnya. Jadi gitu Pak, lanjut. Nah lanjut terakhir nih, bukan terakhir ya. Dikit lagi nih kita beres, cepet banget ya episode nih. Nah ada ini, go to, nonstop to, go via, sama go nonstop via. Bedanya apa Pak? Nah kalau ada yang nonstop berarti si keretanya itu nggak akan nih ya, nonstop to, nonstop via. Nonstop tuh berarti dia kereta jalan terus Pak, dari sini balik lagi, dari sini balik lagi, dari sini balik lagi. Nah kalau go doang, go to atau go via, dia bakal ke satu stasiun dan berhenti Pak, gitu. Bedanya itu. Terus bedanya apa nih sama go via sama go to? Go via tuh kasarnya gini nih, kita coba stop dulu ya. Kita bilang kita kasih order, order kita mana, kereta kita mana tadi? Nah kita kasih order ya. Misalnya nih ada stasiun di sini. Kita kasih stasiun di sini. Set, misalnya gini. Kita kasih posisi go nonstop. Tadi benar. Go nonstop via. Salah Pak. Ntar saya delete dulu. Dari sini go to ke sini, terus ke sini. Nah, yang ini kita ganti go nonstop via. Jadi di sini tuh dia bakal lewat aja Pak jalur sini nih, kita lihat ya. Rusak lagi keretanya tuh. Dia benerin dulu keluar tuh. Dia lewat sini Pak. Kita arahin lewat via Helbort North stasiunnya. Ini sebenarnya sama kayak ini Pak. Sebenarnya go nonstop via itu sama kayak ini nih. Kemarin saya di infrastruktur lupa saya jelasin. Ada yang namanya ini nih Pak. Ada namanya waypoint. Waypoint tuh sama fungsinya kayak go nonstop via. Jadi maksain si kereta buat lewat mana. Jadi ini misalnya kita ada 4 titik ini ya. Pergi dari sini, pulang dari sini. Kita cobain ya. Coba kita mulai dari awal dulu. Kita mulai, keretanya mana Pak? Aduh, kok grogi saya. Kita delete dulu. Kita stop sharing. Kita delete dulu. Nah, saya mau dari sini loading, kita pergi lewat sini, unloading sini, pulang lewat sini. Oke? Ini kita follow tadi apa? All cargo. Di sini waypoint nggak perlu kita atur. Kita di sini kita unload all. Di sini kita ganti go nonstop via. Nah, kita lihat posisi kereta apinya bakal kayak gimana. Dia bakal lewat sini dulu. Nah, dia bakal pergi lewat sini dulu, waypoint sini. Setelah unloading, rusak keretanya lagi. Aduh. Nah, lewat go via sini. Jadi gitu Pak. Untuk order kayaknya simple ya. Kalau saya perhatiin dia, cuman buat bapak-bapak yang baru awal main pasti bakal bingung sih. Cuman ini saya coba jelasin satu persatu biar bapak ngerti ini fungsinya apa gitu Pak. Jadi mungkin buat episode buat episode part 4 ini tentang cara order, saya udah berusaha ngejelasin buat bapak-bapak biar nggak bingung. Soalnya pertama kali saya main ini tutorial tentang ini tuh sedikit banget Pak, jarang banget. Jadi saya juga gara-gara nyoba-nyoba dan nanya-nanya juga sih fungsinya apa gitu Pak. Ya mungkin segitu dulu aja buat part 4 kali ini Pak.
Kita lanjut part 5, kayaknya kita akan ngebahas, materi yang saya seneng banget, yaitu rel kereta, cara penggunaan rambu-rambu, dan itu tuh, rel kereta itu bikin saya pusing buat beberapa minggu pertama main OpenTTD nih, Pak. Jadi, buat part 5 besok, tonton Pak, bakal rame cara kita desain rel kereta. Ya Pak, segitu dulu aja dari saya pamit, bye, assalamualaikum.